Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maisarah. Saya mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2023, gelombang 2, Universitas PGRI Madiun. Kali ini kita akan membahas tentang topik 5, koneksi antar materi. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah filosofi pendidikan. Instruksi dari koneksi antar materi yaitu mahasiswa membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus. Mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Topik 1 ini tentang perjalanan pendidikan nasional. Topik 2 membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3 tentang identitas manusia Indonesia. Topik 4 Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dan topik 5 membahas tentang telaah praktik baik pendidikan. Pembahasan yang pertama, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan perjalanan pendidikan nasional. Keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan perjalanan pendidikan nasional Indonesia mencakup 5 poin. Poin yang pertama, transformasi kurikulum. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan memberikan sumbangan penting dalam proses transformasi kurikulum nasional. Ini termasuk penyesuaian kurikulum untuk mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21 dan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pengaruh terhadap metode pembelajaran. Konsep pendidikan yang memerdekakan mendorong penggunaan metode pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan aktif siswa, kolaborasi, dan eksplorasi. Ini dapat mempengaruhi peningkatan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Yang ketiga, implementasi kebijakan pendidikan. Praktik baik dalam pendidikan yang memerdekakan juga dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Hal ini dapat tercermin dalam penyesuaian kebijakan untuk mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, pemberdayaan siswa, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan membutuhkan guru yang terampil dan terdidik dengan baik. Oleh karena itu, keterkaitan ini juga mencakup peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik, serta peningkatan kualitas pendidikan guru secara keseluruhan. Yang kelima, peningkatan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Dengan mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengembangan keterampilan abad ke-21, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan di tingkat nasional. Dengan demikian, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan perjalanan pendidikan nasional Indonesia menggambarkan arah menuju pembelajaran yang lebih inklusif, relevan, dan berdaya guna bagi siswa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Yang kedua, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara terletak pada 5 poin. Yang pertama, pemberdayaan peserta didik. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara tentang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ini menekankan pada pembinaan kemandirian siswa dan penghargaan potensi unik mereka. Yang kedua,
Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan berpusat pada siswa. Konsep ini mirip dengan pendekatan pendidikan yang memerdekakan, di mana siswa ditempatkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran mereka. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran aktif dan kreatif. Pendekatan yang memerdekakan mendorong metode pembelajaran yang aktif dan kreatif sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi. Yang keempat, pengembangan keterampilan hidup. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengembangan karakter dan keterampilan hidup dalam pendidikan. Praktik baik pendidikan yang memerdekakan juga menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kelima, inklusivitas dan keadilan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Hal ini juga menjadi fokus dalam telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan yang menekankan keadilan dan kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua siswa. Dengan demikian, keterkaitan antara telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara mencerminkan upaya untuk mewujudkan visi dan nilai-nilai pendidikan yang inklusif, berpusat pada siswa, dan mempersiapkan generasi yang mandiri dan berkarakter. Yang ketiga, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan identitas manusia Indonesia. Keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan identitas manusia Indonesia menekankan pada 4 poin. Yang pertama, pengakuan dan pemberdayaan kebudayaan lokal. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan mendorong pengakuan dan pemberdayaan kebudayaan lokal sebagai bagian integral dari identitas manusia Indonesia. Ini membantu siswa memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, penghormatan terhadap keragaman. Identitas manusia Indonesia tercermin dalam keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya. Pendidikan yang memerdekakan, menghargai keragaman dan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta menghormati keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga, pengembangan karakter dan moralitas. Identitas manusia Indonesia juga terkait dengan nilai-nilai moral dan karakter yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang memerdekakan bertujuan untuk mengembangkan karakter yang kuat dan moralitas yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Yang keempat, kemandirian dan kreativitas. Identitas manusia Indonesia mencakup semangat kemandirian dan kreativitas dalam menghadapi tantangan dan memecahkan masalah. Pendidikan yang memerdekakan mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian, inovasi, dan kreativitas mereka sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai Indonesia. Dengan memperkuat keterkaitan antara telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan identitas manusia Indonesia, pendidikan dapat berfungsi sebagai wahana untuk memperkuat jati diri bangsa dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global dengan teguh berpegang pada nilai-nilai lokal yang kuat. Yang keempat, keterkaitan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Keterkaitan antara telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia mencakup yang pertama, pembentukan karakter bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pada pembentukan karakter yang kuat dan moralitas yang baik. Telaah praktik baik dalam pendidikan yang memerdekakan mencakup pengembangan karakter siswa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan. Yang kedua, penghormatan terhadap keanekaragaman.
Salah satu nilai Pancasila adalah persatuan dalam keberagaman. Pendidikan yang memerdekakan menekankan pada penghormatan terhadap keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia, yang sejalan dengan prinsip kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pendorong kemandirian dan kreativitas siswa. Pancasila menekankan pentingnya kemandirian dan keadilan sosial. Pendidikan yang memerdekakan mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian dan kreativitas mereka, serta menjadi agen perubahan dan kontribusi positif terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, pembentukan warga negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kepentingan bersama. Nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan sangat relevan dengan tujuan pendidikan yang memerdekakan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, pendidikan yang memerdekakan menjadi wahana untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berbudaya. Yang kelima, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pengamatan, analisis, dan evaluasi terhadap praktik-praktik pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan peserta didik secara maksimal. Praktik-praktik tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang inklusif, berpusat pada peserta didik, dan bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berdaya guna dalam masyarakat. Dalam telaah ini, dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan pendidikan di berbagai konteks, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang efektif dalam memberdayakan peserta didik, serta untuk mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan. Hasil dari telaah praktik baik ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan pendidikan yang lebih baik, serta untuk memperbaiki praktik-praktik yang kurang efektif. Selain itu, telaah ini juga dapat menjadi acuan bagi para pendidik dan stakeholder pendidikan lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan memiliki peran yang penting dalam upaya meningkatkan mutu dan relasi pendidikan dalam konteks zaman yang terus berkembang. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan memiliki peran yang penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai perjalanan pendidikan nasional, dasar-dasar pendidikan, pemikiran gereja dewantara, identitas manusia Indonesia, dan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Melalui proses ini, pendidikan dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan nilai-nilai lokal, menghasilkan pendekatan yang inklusif, berpusat pada siswa, dan mempersiapkan generasi yang mandiri, berbudaya, dan bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita bangsa. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.